nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. No, I'm not afraid of the things that I face, 'cause I know what I've seen Him do. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big God, yeah. Hadir ibadah pagi hari ini. Hari ini kita ada pembicara yang datang dari jauh-jauh, dari Michigan, Amerika Serikat. Ya, jadi hari ini saya mau mengundang pembicara untuk maju sebentar lagi. Dia adalah pastor yang sedang melayani yang di Amerika Serikat di gereja yang bernama Gateway Church Michigan. Ya, dia sudah melayani di sana sejak tahun 2006 sebagai gembala sidang di sana. Dia belajar di Universitas Evangel dan lulus tahun 98. Dan dia punya keluarga, 2 anak, namanya Reagan yang pertama perempuan, dan yang kedua adalah Logan. Ya, hari ini dia datang sendiri, tapi keluarganya ada di Amerika Serikat. Setahu saya anak-anaknya sudah dewasa. Ya, tapi hari ini kita senang sekali bisa mengundang pembicara ini karena dia adalah teman dari Pastor John Taylor. Mereka sejak mungkin hampir 20 tahun yang lalu mereka itu sudah bermimpi. Kita lakukan misi sama-sama yuk, ya. Tapi itu mungkin belum bisa tercapai sampai hari ini. Nah, sesudah khotbah, besok tim dari Amerika Serikat ini mereka akan berangkat ke Papua, ke Buru dan berbagai macam tempat. Jadi nanti kita akan berdoa buat mereka. Tapi sebelum Pastor Ben maju, boleh saya minta mereka bangkit berdiri dan kita tepuk tangan buat mereka, boleh ya? So can I invite the team to just stand up for a moment? We're gonna welcome you guys. Thank you so much for coming to service, and we're gonna invite Pastor Ben forward. Can we? Ayo tepuk tangannya lebih keras buat Pastor Ben ya. Thank you. Well, good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. We are so glad to be here. Kami senang sekali bisa berada di tempat ini. This has been 10 to 12 years in the making. Ini sebenarnya 10 atau 12 tahun kami merencanakan datang ke Indonesia ini. Pastor Matt Biller and I, Ada Pastor Matt Biller yang sedang berkhotbah di Timur dan Pastor Ben. we've known Pastor John, your pastor, for a lot of years. Kami sudah mengenal Pastor John sudah berpuluhan tahun ya. And we're excited to be here. Kami senang sekali bisa di tempat ini hari ini. I want to set the expectation for this morning. Jadi pagi ini saya mau kasih tahu sedikit tentang apa yang saya akan membicarakan. Today is Father's Day. Do we have any fathers in the Di room? sini ada bapak-bapak karena hari ini adalah Father's Day. Yes. Today I want to talk about family, Hari ini saya mau bicara tentang keluarga, about relationships, tentang hubungan, and speak to fathers and mothers, dan bicara kepada khususnya ayah-ayah dan ibu-ibu, and even single parents. dan juga buat orang tua yang mungkin sedang sebagai orang tua tanpa suami atau istri. And my goal is to bring an uplifting message, not to add burden to anyone here. Harapan saya itu saya bisa memperkuatkan setiap orang tua yang ada di tempat ini. And the goal is for each and every one of us to live on purpose. Dan saya harap kita semua bisa hidup dengan tujuan yang berasal dari Tuhan. I know that we already introduced my family, Saya tahu kita sudah lihat mungkin foto tentang cerita tentang keluarga saya. so that's my beautiful wife, Ini adalah keluarga saya, istri Jessica. saya Jessica. and then my son to behind me is Logan, Di belakangnya Pastor Ben adalah Logan, and then anaknya. Reagan is to next to my wife, Dan Reagan, anak pertamanya yang di sebelah istri Jessica ya. and then next to Reagan is her husband Josiah, Jadi di sebelah Reagan adalah suaminya Josiah. and they live in Morocco. Mereka tinggal sebagai misionaris di Maroko. They are serving as global workers, missionaries. Mereka bekerja di sana sebagai misionaris. And then my son and his wife Hannah, Anak saya Logan dan istrinya Hannah, they are going to be teachers in town right where we live. mereka akan menjadi guru di kota yang saya sedang hidup di And they Michigan. got married just last week.
Minggu yang lalu mereka baru menikah. And so we're celebrating. Jadi kita senang sekali. So today, when I talk about family Jadi kalau saya berkhotbah tentang keluarga in living on purpose, dan hidup dengan tujuan, I wanted to introduce my family. saya mau lebih dahulu kasih tahu ini keluarga saya. Today's message is based out of Joshua chapter 24, verse 15, Firman Tuhan buat hari ini tuh datangnya dari Yosua 24 ayat 15. where it says, "Choose today whom you will serve." Di mana tertulis, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. And then Joshua says, "But as for me and my house, Dan Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, we will serve the Lord." kami akan beribadah kepada Tuhan. This particular verse is very important to me. Firman ini adalah firman yang sangat berarti buat saya. My father, when he got married, he quoted this verse at his wedding. Karena secara pribadi waktu ayah saya menikah, dia di tempat pernikahan dia membaca firman Tuhan ini, ayat ini. 29 years ago, when I got married, Dan 29 tahun lalu waktu saya bernikah juga, I quoted this verse. saya mengakui firman Tuhan ini. And just last week, my son Logan, Dan minggu yang lalu anak saya Logan, he quoted this verse as well. waktu dia menikah di hadapan semua orang, dia juga membaca firman ini. As for me and my house, Tetapi aku dan seisi rumahku, we will serve the Lord. kami akan beribadah kepada Tuhan. This sets a background for what I want to talk about today. Nah, ini adalah dasar buat firman Tuhan hari ini. The idea of living on purpose. Hidup dengan tujuan. In Joshua chapter 24, Di Yosua pasal 24, Joshua is nearing the end of his life. Yosua itu sudah panjang umur, sudah mau mengakhiri hidupnya. He gathers the people at a place called Shechem. Jadi dia mengumpulkan semua bangsa Israel di tempat yang bernama Shechem. This was a significant place for the people of God. Dan tempat itu adalah tempat yang berarti buat bangsa Israel. He gathers the people to renew the covenant between God and the people. Jadi dia mengumpulkan bangsa Israel untuk memperbarui perjanjian di antara Tuhan dan bangsa Israel. And early on in that chapter, Joshua reminds the people of all the things God has done. Jadi sebelum itu Yosua menceritakan semua hal yang terjadi karena Tuhan bekerja buat Israel. Joshua is at the end of his life. Yosua sudah mau mengakhiri hidupnya This is his final speech. dan ini adalah khotbah terakhir yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. And he draws a line in the sand. Dan dia menggaris suatu baris di dalam tanah. And he gives the people a choice. Dan dia memberi pilihan kepada bangsa Israel. He says, though others may turn away, Dia bilang ada yang mungkin akan memilih Allah yang lain. he says, for him and his household, Tetapi aku dan seisi rumahku, they would be faithful to Yahweh God. kami akan setia dan beribadah kepada Tuhan. And just saying that, I will serve the Lord, Dan dia hanya mengakui, aku akan beribadah kepada Tuhan. it might sound easy. Mungkin itu terdengar seperti hal yang gampang. But it was not easy in Joshua's time, Tapi zaman Yosua tidak gampang. and it's not easy today in 2025. Zaman ini juga tidak gampang. How many of you here feel the pressure sometimes to be perfect? Di antara saudara-saudara mungkin ada yang merasa saya harus sempurna di dalam kehidupan saya. To maybe look the part, to look like you have everything going for you. Mungkin sebagai pemimpin di dalam keluarga atau di tempat kerja merasa kayak ada beban untuk menjadi orang yang sempurna. Social media does not help. How many agree? Sekarang dengan sosial media itu tidak bantu ya. Siapa yang setuju? And the problem is there are no perfect people. Nah, masalahnya tidak ada orang yang sempurna di dunia. Turn to your friend and say, we're not perfect. Coba tunjukilah orang di sebelah dan bilang kita tidak sempurna. And today on Father's Day, Hari ini adalah Father's Day. there are no perfect fathers. Tidak ada bapak atau ayah yang sempurna. And if you're a mother today, Tidak ada, kalau saudara adalah ibu, there are no perfect mothers. tidak ada ibu atau mama yang sempurna. Only a perfect God who helps us. Hanya ada satu yang sempurna, yaitu Allah yang membantu dan yang bekerja di dalam kehidupan kita. And today, even though we have a lot of challenges, Hari ini meskipun kita ada banyak tantangan di dalam kehidupan we kita, can choose, like Joshua, kita masih tetap bisa memilih seperti Yosua to serve the Lord. untuk beribadah kepada Tuhan. Let's talk about some of those challenges for a minute. Sebentar saya mau menceritakan tentang mungkin tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. I think the challenges in Indonesia are the same as the United States.
Meskipun saya dari Amerika Serikat, saya percaya tantangan-tantangan di Amerika Serikat terhadap keluarga itu mungkin mirip sama tantangan-tantangan di Indonesia juga. There are a lot of people that believe in secularism. Di Amerika Serikat dan di dunia ada banyak orang yang tidak percaya Allah. The idea that there's nothing sacred anymore. Mereka tidak percaya ada hal yang mungkin suci atau kudus. Something else we struggle with is moral relativism. Ada juga di dalam masyarakat orang-orang yang pikir yang baik dan yang tidak baik itu pilihan pribadi. There's no right and wrong. Mereka pikir tidak ada yang bisa dinama benar atau tidak benar. And we live in a digital revolution. Dan kita tinggal di dalam zaman yang ada revolusi digital. And if we're not careful, technology can take over. Kalau tidak hati-hati, teknologi itu bisa melewati ya manusia. Screen time Juga di dalam kehidupan kita screen time. with influencers, YouTube, TikTok, X, all those things. Ada banyak influencer di tempat seperti X atau Instagram atau di mana-mana. Screen time competes with our spiritual formation. Jadi orang-orang yang berpengaruh di dalam tempat sosial media ini, mereka yang menjadi guru di dalam kehidupan kita. But there are three keys I want to talk about today Tapi hari ini saya mau menceritakan 3 hal kepada that saudara-saudara will help us in our families. yang bisa membantu di dalam In our kehidupan relationships. keluarga dan di dalam hubungan kita. 3 keys to a godly family 3 kunci untuk mempunyai keluarga yang beribadah kepada Tuhan. where you can draw a line in the sand Dan saudara-saudara juga bisa seperti Yosua menggarisi tanah and say, as for me and my house, dan bilang, keluargaku dan seisi rumahku, we will serve the Lord. kita akan beribadah kepada Tuhan. I like to call it living on purpose. Saya khotbah hari ini adalah hidup dengan tujuan. The first idea is consistency. Jadi kunci pertama adalah konsistensi. How many parents are in the room? Orang tua di ruangan ini tolong angkat tangan sebentar. We have a lot of parents here. Ada banyak orang tua di tempat And ini. sometimes we get tired, we get worn down. Sebagai orang tua kita bisa capek, kita bisa merasa sangat lelah. And it's easy to not follow through. Dan sangat gampang, sangat mudah untuk merasa saya tidak bisa stabil setiap hari. For the parents that are here, Buat orang tua di tempat ini, when we think about raising our kids, saat kita mendidik anak kita, it's important for us to be consistent. kita harus konsisten. Kids need consistency. Karena anak-anak memerlukan konsistensi. They need a lot of love, Mereka perlu kasih, but they also need a lot of follow through, tapi mereka juga perlu kalau kita bilang sesuatu itu terjadi seperti itu. especially when it comes to their faith. Khususnya di dalam iman. If you go back to Deuteronomy chapter 6, Kalau kita lihat di Ulangan pasal 6, Joshua would have thought about this verse when he spoke those words, as for me and my house. waktu Yosua menceritakan aku dan seisi rumahku, dia mungkin sedang membayangkan pengajaran yang keluar di Ulangan pasal 6. Moses would have encouraged them by saying this. Karena waktu itu Musa dia juga memberi peringatan ini. Pastor Sam will read verses 5 through 7. Ulangan 6, 5-7 tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Did you see what it said in verse number 7? Lihat ayat 7 lagi. To repeat them again and again to your children. Katanya berulang-ulang kepada anak-anakmu. For those that are parents, we are called to model faith, Sebagai orang tua kita harus kasih teladan kepada anak-anak kita. not to just preach it. Jadi menjadi teladan bukan hanya menceritakan yang benar. Our kids are watching more than they are listening. Sebenarnya anak-anak kita itu lebih sering itu melihat kita daripada mendengar kita. Consistency in our character really matters. Jadi di dalam karakter konsistensi itu sangat penting. If church and prayer and scripture are optional for you, Kalau kita sebagai orang tua tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah atau berdoa atau baca Alkitab, then those things may become irrelevant to your children. kalau begitu buat anak-anak kita, zaman anak-anak juga mereka akan mengikuti secara kita hidup. You don't have to be flashy.
Kita sebenarnya tidak perlu menjadi orang tua but we are yang called to be steady. orang tua yang kelihatan keren atau apa. Kita hanya harus hidup dengan cara yang konsisten. There's a study that was done in America Di Amerika Serikat ada suatu study research yang terjadi. that talked about 50% of children Mereka menceritakan 50% dari anak-anak raised in the church yang besar dan yang besar di gereja will drift or abandon their faith akan menjadi orang yang bukan Kristen lagi nanti. in their teens or in their 20s. Waktu mereka itu remaja. That is sad. Itu adalah statistik yang sangat menyedihkan. My guess it's very similar in Indonesia. Mungkin di Indonesia juga bisa sama. One of the things that this survey talked about Jadi survei ini bilang was intellectual doubts. ada pertanyaan-pertanyaan intelektual dari anak-anak yang membuat mereka ragu-ragu dalam iman mereka. Peer pressure, cultural pressure. Ada juga teman-teman mereka yang tidak percaya atau ingin seperti teman-teman mereka. And a lack of personal experience with our God. Dan mereka itu tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. But there was something else that this study showed, Tapi ini juga menceritakan sesuatu hal yang lain. that there was hypocrisy in the church. Dan itu adalah bahwa di dalam gereja, orang-orang yang menceritakan yang benar tidak hidup dengan Where cara yang people benar. would come to church on Sunday Mereka datang ke gereja hari Minggu, and they will look one way, look very good, dan hari Minggu mereka kelihatannya seperti orang yang sangat baik, and the rest of the week tapi selama 1 minggu, they don't serve the Lord. mereka tidak beribadah kepada Tuhan. If I could challenge you with one thing today, Hari ini saya mau memperingatkan kepada saudara, living on purpose hidup dengan tujuan starts with consistency. mulainya dengan konsistensi. We need to be consistent. Kita harus konsisten. The second thing Yang kedua, is we need to be present kita harus hadir with our family. dengan keluarga kita. We need to be there. Kita harus selalu berada bersama dengan keluarga kita. We need to talk with our kids. Kita harus bisa bercakap-cakap, ngomong dengan anak-anak kita. We need to play a game, turn off the noise, leave your work at home or work at work. Jadi waktu kita pulang, jangan kerja di rumah juga. Tetapi kalau sudah pulang dari kerja, memang hati kita juga harus pulang. Kita harus bersama dengan keluarga. When Joshua said, I choose the Lord, Waktu Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan memilih Tuhan, how did he do it? bagaimana dia melakukannya? I believe he went back to Deuteronomy chapter 6. Saya percaya dia itu memikirkan ulangan pasal 6. Let's look at those verses 5 through 7 again. Mari kita baca sekali lagi 5-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Being present with our family is really important. Kehadiran di dalam keluarga itu sangat penting. Mealtime, bedtime, drive time, talks, and prayers. Makan siang, makan malam, waktu kita tidur, waktu kita main, semua waktu itu adalah waktu yang sangat penting. Don't just throw away these moments. Jangan sia-siakan waktu itu. These moments are holy ground. Itu adalah tempat yang sebenarnya kudus. In a world full of distractions, Di dunia yang penuh dengan hal yang mengambil semua pikiran kita, your presence is powerfully spiritual. kalau saudara-saudara hadir di rumah, itu sangat berpotensi. There are many kids that equate God's love with their parents' availability. Karena ada banyak anak-anak yang mereka memikirkan tentang kasih Allah, mereka lebih dulu memikirkan tentang orang tua saya itu kasih saya seperti apa. Itu menjadi pikiran mereka tentang kasih Allah. You don't have to know all the answers. Sebenarnya kita tidak perlu mempunyai semua jawaban di dalam kehidupan kita. You need to just show up. Kita kalau hadir di dalam kehidupan anak-anak kita itu sudah adalah hal yang sangat dahsyat. And don't be a hypocrite. Dan janganlah menjadi orang yang mungkin membicarakan satu hal tetapi hidupnya tidak sesuai. Own your own mistakes. Kalau kita melakukan hal yang salah,
It's Jujur okay. aja, It's okay to be wrong. tidak apa-apa kita tidak sempurna. What our kids need are godly mothers and fathers. Karena anak-anak kita itu perlu orang tua yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. They need our time. Mereka perlu kita memberi waktu kita kepada mereka. I want to encourage you today. Jadi saya mau kasih kata-kata yang bisa menghiburi saudara-saudara To be the biggest influence in your kids' lives. untuk menjadi mungkin saya mau mendorong saudara-saudara untuk menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan anak-anak saudara. Parents, grandparents, teachers, pastors, mentors, be an influence. Setiap orang yang menganggap dirinya itu seorang pemimpin, mungkin orang tua atau kakek atau nenek atau paman atau tante atau siapapun, kalau bisa menjadi orang yang berpengaruh, ya saudara-saudara sungguh-sungguh di dalam panggilan itu. Amen. We want to be consistent. We want to be present. Kita mau konsisten, kita mau hadir, And we also, number 3, we want to be intentional with our discipleship. kita harus memiliki pemuridan yang disengaja. We want to point our families to Jesus. Karena di dalam rumah kita harus punya tujuan untuk menunjukkan Tuhan Yesus kepada keluarga kita. Not to just good behavior. Bukan hanya kita ingin anak-anak kita melakukan dengan baik, We are not raising rule followers. karena kita itu bukan mencari anak-anak yang mengikuti peraturan. We are raising Jesus followers. Kita itu ingin anak-anak kita menjadi orang yang mengikuti Yesus. And when I read Deuteronomy chapter 6, Dan waktu saya membaca Ulangan pasal 6, it describes intentional discipleship making. itu sedang memberi contoh dan menjelaskan bagaimana kita bisa memuridkan keluarga kita. Listen to it one more time. Coba baca satu kali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amen? Amin, saudara. Amen. This is discipleship. Ini adalah pemuridan. You don't have to be a biblical scholar. Kita sebenarnya nggak perlu menjadi orang yang tahu teori atau teologi dengan sangat baik, We just point our family to Jesus. tapi kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. And when our kids have questions, Dan waktu anak-anak kita punya pertanyaan tentang Alkitab, we want to embrace it. kita tidak usah We wanna be- memarahi, We want to be patient. kita harus sabar hati, Our kids need safe places to have hard questions. karena sebenarnya paling baik itu anak-anak itu lari kepada kita dengan pertanyaannya. In Ephesians chapter 6, Di Efesus pasal 6 verse 4, ayat 4, it says this, to bring up them with discipline and instruction that comes from the Lord. tertulis, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Consistency, Itu adalah konsistensi, being present, kehadiran, intentional dan discipleship. pemuridan yang disengaja. And now, one more thing. Dan yang terakhir, I like to call it the dynamite, ini adalah kayak dinamit atau bom ya. the superpower Ini adalah kuasa yang paling that dahsyat will help us live on purpose. yang akan membantu kita hidup dengan tujuan. It will help us to choose today whom we'll serve. Supaya kita bisa memilih siapa yang kita akan beribadah kepada. And to say with Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Seperti Yosua kita bisa memilih, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. How did Joshua do? Bagaimana Yosua bisa melakukan ini? As he followed Deuteronomy chapter 6, Dia mengikuti kata-kata Musa di Ulangan pasal 6. in Joshua 24 verse 31, Di Yosua 24 ayat 31, it says, the people of Israel served the Lord tertulis orang Israel beribadah kepada Tuhan throughout the lifetime of Joshua sepanjang zaman Yosua. and the elders who outlived him. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. That means what Joshua did Jadi artinya apa yang dilakukan Yosua, by drawing a line in the sand dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan for at least 2 generations. selama 2 generasi.
It made a difference. itu terjadi. In the face of culture that was full of idolatry, Di zaman itu semua bangsa-bangsa yang lain itu mereka menyembah berhala yang lain. Joshua's generation and the next remained faithful to Yahweh God. Tapi generasi Yosua dan generasi anaknya Yosua mereka beribadah kepada Tuhan dengan setia. So you might think, okay, Jadi kita bisa mungkin bertanya, this is guaranteed success. mungkin kita bisa memikir, oh kalau kita lakukan seperti itu berarti 100% kita bisa sukses. I will just declare, as for me and my house, we'll serve the Lord. Saya hanya perlu mengakui, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. But the truth is Tapi sebenarnya saudara-saudara, that each generation must choose for themselves. setiap generasi punya pilihan sendiri. Faith is personal. Karena iman adalah hal yang pribadi. It's not inherited. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana anak-anak kita akan memilih. That's why we need the superpower, Makanya kita perlu kuasa yang the dahsyat ini, dynamite, dinamit yang ini. because there are no perfect parents, Karena tidak ada orang tua yang no sempurna, perfect fathers or mothers, tidak ada ayah-ayah atau ibu-ibu yang sempurna, there are no perfect people. tidak ada orang manusia yang sempurna. And so we need to learn to pray. Jadi kuasa yang dahsyat itu adalah doa. The dynamite is prayer. Dinamit adalah doa. Prayer is powerful, Doa itu berdahsyat. but it does not override free will. Tapi doa itu tidak bisa mengontrol ya. Doa itu bukan berarti kita bisa mengontrol anak-anak Each kita. of us have to decide today who we'll serve. Setiap orang di tempat ini harus memilih secara pribadi siapa kita akan menyembah di But dalam kehidupan kita. regardless, we pray. Tapi tidak terkecuali, tapi meskipun demikian kita semua sebagai orang tua bisa berdoa. James chapter 5 verse 16 says this, Yakobus 5 ayat 16 tertulis, the earnest prayer of a righteous person, doa orang yang benar, or you could say a father or a mother kita juga bisa bilang doa orang tua or yang a benar, grandparent or a teacher, doa kakek atau doa seorang guru yang The- benar, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. The truth is you might not always be right, Sebenarnya kita sebagai orang tua bisa melakukan hal yang salah, but you can always pray. tetapi kita masih tetap bisa berdoa. We fight for our family, Kita apa ya? we fight for our kids on our knees in prayer. Sebenarnya kita sebagai orang tua, hal yang paling baik yang kita bisa lakukan adalah untuk berdoa buat anak-anak kita. We pray like their lives depend on it. Jadi kita berdoa itu seperti doa itu bisa mempengaruhi dan sungguh-sungguh bisa mengubahkan kehidupan anak-anak kita. Because it does. Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saat kita berdoa, itu sungguh-sungguh bisa mengubahkan kehidupan seseorang. I want to tell you a short story Saya mau menceritakan suatu cerita yang about my singkat. son Logan, who you saw earlier. Anak saya Logan yang saudara-saudara sudah lihat tadi fotonya. When he was about 14 years old, Waktu dia berusia 14 tahun, he was in a difficult spot. dia ada di tempat yang sangat sulit. He was stealing money from his sister. Dia mencuri uang dari kakaknya, He was lying, dia berbohong, sneaking out of the house. dia secara sembunyi dia melarikan diri dari rumah. It was a difficult time as a parent. Itu adalah waktu yang sangat sulit buat saya sebagai orang tua. Have you ever had a difficult time parenting? Orang tua wanita di sini, apakah ada waktu yang sangat sulit buat anak-anak saudara? It's not easy. Itu sangat sulit bagi orang tua. But my wife in that season Tapi istri saya waktu itu, was praying on the couch dia selalu berdoa di rumah di kursi. where she would pray every single morning. Di setiap pagi dia berdoa di tempat yang sama. And the Holy Spirit prompted her to have me to spend more time with Logan. Dan waktu dia berdoa, dia merasa Roh Kudus menceritakan kepada dia, ceritakan kepada suamimu, punyalah waktu yang lebih banyak bersama anakmu Logan. My son needed me. Karena anakmu Logan, dia memerlukan waktu bersama dengan papanya, ayah.
So I canceled all of my morning meetings. Jadi di waktu itu semua rapat di dalam pagi hari saya selalu membatalkan semuanya. I started working out later in the day. Saya mulai olahraga itu bukan di pagi tapi malam hari. So I could spend my mornings with my son. Supaya paginya saya bisa mempunyai waktu bersama dengan anak saya Logan. And my son hated it. Waktu itu anak saya jujur tidak senang sama saya. That's the truth. Dia tidak mau bersama dengan saya. I would sit with him at the breakfast table, Kita makan sarapan sama-sama, and he was just quiet. dia itu diam saja. And it took months and months for his heart to soften. Dan perlu waktu berbulan, banyak bulan yang lewat sampai hatinya itu menjadi lebih terbuka kepada saya. But his heart did soften. Tapi saudara-saudara, ada suatu saat di mana hatinya terbuka. And I credit that to the prayer of my wife Saya bisa bilang itu oleh karena istri saya berdoa and that Holy Spirit prompting to spend more time with my son. dan karena saya taat saat Roh Kudus, dia berfirman bahwa saya harus memiliki lebih banyak waktu bersama dengan anak And I'm saya. excited today to just say that my son is serving Jesus. Dan saya bisa menceritakan kepada saudara dengan rasa bangga. Anak saya, dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Yes, amen. Amen. Prayer is so important. Saudara-saudara, doa itu sangat penting. And today what I'd like to do Hari ini saya mau mempunyai waktu in the time that we have left, di dalam waktu yang kita masih punya di dalam ibadah ini. I want us to pray together. Saya ingin kita semua berdoa sama-sama. If the keyboard player could Mungkin come. saya mau mengundang tim worship untuk maju. And what I'd like to do is talk to the fathers in the room today on Father's Day. Hari ini adalah Father's Day, jadi khususnya saya mau menceritakan kepada bapak-bapak dan ayah-ayah. And I'm curious how many fathers in the room relate to the fact that you need to be consistent with your family. Di tempat ini, berapa dari ayah-ayah di tempat ini merasa kita harus konsisten di hadapan Tuhan. You need to be present with your Kita family. harus berhadir di keluarga. Berapa yang merasa itu benar. And you need to be intentional with discipleship Dan with kita your harus family. mempunyai pemuritan di dalam keluarga. Berapa yang setuju? Today, I want to pray for you Saya mau berdoa buat saudara-saudara. that the Lord would help you in those areas. Supaya Tuhan membantu saudara-saudara di dalam pendidikan anak-anak. But I'd also like to speak to the mothers and the grandmothers and grandpas in the room. Tapi saya juga mau berdoa buat semua ibu, semua kakek atau nenek, semua paman atau tante. We need to be consistent and present and intentional as well. Kita juga harus konsisten. Kita juga harus berhadir. Kita juga harus mempunyai pikiran untuk memuridkan anak-anak di sekeliling kita. How many would agree? Berapa yang setuju? And Siapa yang even setuju? those that are here that are not a parent yet, Mungkin di antara saudara-saudara ada juga yang belum mempunyai anak, memiliki anak. these three godly keys 3 kunci ini will be a blessing in your life. itu akan membuat saudara-saudara bisa menerima berkat dari Tuhan. With your head bowed and eyes closed, Jadi silakan saudara-saudara tutup mata. if you're here in the room or online Kalau saudara-saudara ada di tempat ini atau mungkin beribadah secara online and you say, Pastor, I need more consistency in my home, dan mungkin di antara saudara-saudara ada yang ingin saya mau lebih konsisten. would you Tuhan, lift your hand where tolong you are? tangannya diangkatkan. Yes. There are lots of hands. Saya melihat tangan saudara-saudara, Yes. You can put your hand ya down. boleh turunkan. If you're here and you say, Pastor, Mungkin di antara saudara-saudara ada yang bilang, I need to be more present in my home, saya ingin lebih berhadir di di rumah saya. would you raise your hand as Tolong well? tangannya diangkatkan. Yes, absolutely. Terima kasih. And how many would say, Pastor, Dan mungkin di antara saudara-saudara yang merasa, I want to be intentional to share my faith with my family.
Saya ingin bisa memuridkan anak-anak saya dengan cara yang intentional. And I want to draw a line in the sand Saya mau bisa menceritakan aku dan seisi rumahku like Joshua did. akan beribadah kepada Tuhan seperti Yosua. And I would like to declare today, Dan saya mau mengakui di hadapan Tuhan hari ini, as for me and my house, we will serve the Lord. aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. And if that's you in the room, I want you to stand right where you are. Kalau itu adalah pengakuan saudara, silakan bangkit berdiri di tempat ini. And then I'm going to ask Pastor Sam to pray for us. Dan saya akan berdoa buat saudara-saudara. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih buat semua orang di tempat ini yang Engkau sudah memberi. Yes. Anak, Engkau sudah memberi. Cucu, Engkau sudah memberi anak-anak sebagai Yes. murid-murid. Tuhan, terima kasih buat Indeed. hadiah yang sangat berharga Engkau memberi kepada setiap kami. Yes. Tuhan, di dalam kehidupan kami tanpa Yes. bantuan Engkau, kami tidak sanggup Tuhan. Yes. Setiap kami di tempat ini perlu kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Yes. Di dalam anak-anak kami Tuhan. Di dalam hubungan kami bersama dengan anak-anak kami Tuhan. Tuhan, kami ingin konsisten di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa lebih dahulu hidup sebagai orang yang setia kepada Engkau. Yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau supaya kami bisa menjadi teladan. Tapi Tuhan, kami tidak bisa melakukannya tanpa bantuan-Mu. Jadi Tuhan, bekerjalah di dalam kehidupan kami. Yes. Tuhan, kami juga ingin berhadir di dalam keluarga kami, tetapi hubungan kami bisa, ada orang di tempat ini mungkin dengan anak hubungannya tidak baik. Mungkin hubungannya sudah menjadi sangat sulit. Tuhan, bantuilah kami. Tuhan, biarlah hubungan kami bisa dipulihkan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa melakukannya. Yes. Jadi kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Biarlah ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga hubungan-hubungan yang pecah bisa dipulihkan Tuhan. Yes. Tuhan, kami juga sedang berdoa. Supaya di dalam keluarga kami bisa menunjukkan siapa itu Tuhan Yesus. Bahwa Engkau adalah sumber hidup. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua bisa menunjukkan itu kepada anak-anak kami. Karena kami bukanlah orang yang selalu melakukan dengan baik. Tetapi kami ingin di dalam kehidupan kami bisa menunjukkan kepada anak-anak kami bahwa kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah sumber hidup. Yes. Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, bukan dengan kuasa manusia, bukan dengan kata-kata yang mungkin bisa mempengaruhi, tetapi Engkau yang bekerja di dalam hati anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bekerjalah. Dan setiap tempat orang di tempat ini, Tuhan, Thank you. hiburlah hati mereka. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati mereka. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang setia kepada kita. Tuhan, biarlah kami semua bisa mengakui dan mengalami Allah yang bekerja. Bukan hanya di dalam kehidupan kami, tapi di dalam keluarga kami. Biarlah kami bisa melihat kuasa Tuhan nyata di dalam keluarga kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena kami bisa berdoa buat keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau bisa memberkati setiap orang di dalam keluarga kami sehingga mereka bisa menjadi orang yang mengakui secara pribadi, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah itu bisa terjadi di dalam keluarga kami juga. Tuhan, berkatilah setiap orang di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Thank you, God. Praise the Lord. Saudara-saudara, terima kasih hari ini menghadiri ibadah pagi hari Minggu. Tim dari Michigan akan di luar, jadi silakan saudara berbicara sama mereka ya sudah ibadah. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan buat Pastor Ben ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Prayer and benediction. Saudara-saudara, maaf sebentar ya, sebentar. Pastor Ben akan beri dua berkat buat kita untuk menutup ibadah ya. Semuanya silakan angkat tangan, kita akan menerima berkat.
Dear Jesus, Tuhan Yesus, I pray in closing kami mau berdoa. that you'll go before us, Biarlah Engkau bisa maju di depan, behind us, di belakang kami, and be all around us. dan mengelilingi kami. Help us today. Bantuilah kami hari ini. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. And all God's people Dan said semua together. orang yang percaya berkata, Amen Amin. and amen. God bless Amin. you. Terima Thank kasih you. semuanya, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.